Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Mari kita bahas. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa Arab, ada 5 prinsip dasar dalam pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, yaitu prinsip prioritas dalam penyajian, prinsip koreksitas dan umpan balik, prinsip bertahap, prinsip penghayatan, serta korelasi dan isi. Yang pertama, prinsip prioritas. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada prinsip-prinsip prioritas dalam penyampaian materi pengajaran, yaitu A. Mendengar dan berbicara terlebih dahulu daripada menulis. Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan bahasa yang dialami pada manusia, yaitu setiap anak akan mengawali perkembangan bahasanya dari mendengar dan memperhatikan, kemudian menirukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mendengar atau menyimak harus lebih dulu dibina. Kemudian kemampuan menirukan ucapan, lalu aspek lainnya seperti membaca dan menulis. B. Mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Dalam mengajarkan struktur kalimat, sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur kalimat atau dalam bahasa Arabnya nahwu, baru kemudian masalah struktur kata atau sorof. Dalam mengajarkan kalimat atau jumlah, sebaiknya seorang guru memberikan hafalan teks atau bacaan yang mengandung kalimat sederhana dan susunan yang benar. Oleh karena itu, sebaiknya seorang guru bahasa Arab dapat memilih kalimat yang isinya mudah dimengerti oleh peserta didik dan mengandung kalimat inti saja, bukan kalimat yang panjang lebar. Dalam tanda kutip, jika kalimatnya panjang, hendaknya dipenggal-penggal. Yang kedua adalah prinsip korektisitas. Prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi fonetik, sintaksis, dan semiotik. Maksud dari prinsip ini adalah seorang guru bahasa Arab hendaknya jangan hanya bisa menyalahkan pada peserta didik, tapi ia juga harus mampu melakukan pembetulan dan membiasakan pada peserta didik untuk kritis pada hal-hal berikut. Yang A. Korektisitas dalam pengajaran fonetik. Pengajaran aspek keterampilan ini melalui latihan pendengaran dan ucapan. Jika peserta didik masih sering melafalkan bahasa ibu, maka guru harus menekankan latihan melafalkan dan menyimak bunyi huruf Arab yang sebenarnya secara terus-menerus, dan fokus pada kesalahan peserta didik. B. Korektisitas dalam pengajaran sintaksis. Perlu diketahui bahwa struktur kalimat dalam bahasa satu dengan yang lainnya pada umumnya terdapat banyak perbedaan. Korektisitas ditekankan pada pengaruh struktur bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Misalnya, dalam bahasa Indonesia kalimat akan selalu diawali dengan kata benda atau subjek. Tetapi dalam bahasa Arab, kalimat bisa diawali dengan kata kerja. Selanjutnya, C. Korektisitas dalam pengajaran semiotik. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya setiap kata dasar mempunyai satu makna ketika sudah dimasukkan dalam satu kalimat. Tetapi dalam bahasa Arab, hampir semua kata mempunyai arti lebih dari satu, yang lebih dikenal dengan istilah mustarok, atau satu kata banyak arti, dan mutaradif, berbeda kata sama arti. Oleh karena itu, guru bahasa Arab harus menaruh perhatian yang besar terhadap masalah tersebut. Ia harus mampu memberikan solusi yang tepat dalam mengajarkan makna dari sebuah ungkapan karena kejelasan petunjuk. Yang ketiga adalah prinsip berjenjang. Jika dilihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip berjenjang, yaitu A. Jenjang pengajaran mufrodat. Pengajaran kosakata hendaknya mempertimbangkan dari aspek penggunaannya bagi peserta didik, yaitu diawali dengan memberikan materi kosakata yang banyak digunakan dalam keseharian dan berupa kata dasar. Selanjutnya, memberikan materi kata sambung. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat menyusun kalimat sempurna sehingga terus bertambah dan berkembang kemampuannya. B. Jenjang pengajaran qawaid. Dalam pengajaran qawaid, baik qawaid nahwu maupun sorof juga harus mempertimbangkan kegunaannya dalam percakapan sehari-hari.
Dalam pengajaran qawaid nahwu misalnya harus diawali dengan materi tentang kalimat sempurna, jumlah mufidah. Nama rincian materi penyajian harus dengan cara mengajarkan tentang isim, fi'il, dan huruf. Kemudian C, tahapan pengajaran makna. Dalam pengajaran makna, kalimat atau kata-kata, seorang guru bahasa Arab hendaknya memulainya dengan memilih kata-kata atau kalimat yang paling banyak digunakan atau ditemui dalam keseharian mereka. Selanjutnya, maka kalimat lugas sebelum makna kalimat yang mengandung arti idiomatik. Dilihat dari teknik materi pengajaran bahasa Arab, tahapan-tahapannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan melalui pendengaran sebelum melalui penglihatan. Kedua, pelatihan lisan atau pelafalan sebelum membaca. Ketiga, penugasan kolektif sebelum individu. Langkah-langkah aplikasi ada 8 langkah yang diperlukan agar teknik. Kemudian langkah-langkah aplikasi ada 8 langkah yang diperlukan agar teknik tersebut berhasil dan dapat terlaksana. Yaitu yang pertama, memberikan contoh-contoh sebelum memberikan kaidah gramatika. Karena contoh yang baik akan menjalankan gramatika secara mendalam daripada gramatika saja. Yang kedua, jangan memberikan contoh hanya satu kalimat saja, tetapi harus terdiri dari beberapa contoh dengan perbedaan dan persamaan teks untuk dijadikan analisa perbandingan bagi peserta didik. Yang ketiga, mulailah contoh-contoh dengan sesuatu yang ada di dalam ruangan kelas atau media yang telah ada dan memungkinkan menggunakannya. Yang keempat, mulailah contoh-contoh tersebut dengan menggunakan kata kerja yang bisa secara langsung dengan menggunakan gerakan anggota tubuh. Yang kelima, ketika mengajarkan kata sifat, hendaknya menyebutkan katanya yang paling banyak digunakan dan lengkap dengan pasangannya. Misalnya hitam putih, bundar persegi. Yang keenam, ketika mengajarkan huruf jar dan maknanya, sebaiknya dipilih huruf jar yang paling banyak digunakan dan dimasukkan langsung ke dalam kalimat yang paling sederhana. Yang ketujuh, hendaknya tidak memberikan contoh-contoh membuat peserta didik harus meraba-raba karena tidak sesuai dengan kondisi pikiran mereka. Yang kedelapan, peserta didik diberikan motivasi yang cukup untuk berekspresi melalui tulisan, lisan, bahkan mungkin ekspresi wajah, agar mereka terlihat langsung dengan proses pengajaran yang berlangsung. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.